Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Saifullah dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dengan judul Filsafat Barat Modern. Coba kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat modern itu. Filsafat adalah Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi itu filsafat. Lalu filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa tetapi dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, akal. Lalu aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun indrawi. Jadi bukan, kalau empirisme itu bukan, ya kebalikannya lah pokoknya. Lalu aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes yang nanti akan dijelaskan oleh mbak-mbaknya. Dalam diskurs de la Méthode tahun 1637 yang menegaskan perlunya pada metode jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segala secara metodis. Namun tetapi dalam kesangsian yang metodis ini ternyata hanya satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu saya ragu-ragu. Aku ingin hayalan, tetapi kenyataan bahwa aku ragu-ragu. Ya, seperti itu. Jika aku menyaksikan sesuatu, aku menyadari bahwa aku menyaksikan adanya. Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu realitas pikiran, realitas perluasan, realitas Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna. Terus penyebab sempurna dari kedua realitas itu. Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, materi adalah keluasan. Terus, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun tentang aspek mana yang berperan ada beda pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal. Lalu sebaliknya, aliran empirisme saya tegaskan lagi sebaliknya, meyakini pengalaman lah sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang indrawi atau yang lahir. Lalu muncul aliran kritisisme yang mencoba memadukan kedua pendapat yang berbeda. Nah, sudah, mungkin dari saya cukup dari situ. Terima kasih. Selamat ya, monggo langsung. Renaissance dalam bahasa Prancis artinya terlahir kembali. Era ini menjadi periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya Italia, yang terjadi sepanjang abad 15 dan 16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah bernama Michelet dan dikembangkan oleh J. Burckhardt. Zaman Renaissance banyak memberikan perhatian kepada aspek realitas. Zaman ini juga disebut zaman humanisme karena pada abad sebelumnya atau masa sebelumnya manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Renaissance. Yang pertama, implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. Yang kedua, pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Yang ketiga, pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan beragam ilmu seperti Akademi Florencia dan Collège de France yang berada di Paris. Francis Bacon dikenal dalam sejarah filsafat sebagai pembuka pintu gerbang empirisme.
Pada prinsipnya, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima oleh manusia atau oleh seseorang melalui persentuhan inderanya dengan dunia fakta alam. Pengalamanlah sumber pengetahuan yang sejati. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa orang yang masih menggunakan hal-hal umum dan mutlak, menggunakan agama, bahasa itulah yang merupakan hal keliru dan khayal. Di sini saya akan menjelaskan seorang filosof yang bernama René Descartes. René Descartes meyakini bahwa dasar semua pengetahuan berada dalam pemikiran. Ia menegaskan perlunya metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segala pengetahuan secara metodis, yaitu metode cogito ergo sum. Descartes memiliki buku yang terpenting dalam filsafat murni, yaitu Discours de la Méthode dan Medication. Selanjutnya, filosof John Locke. John Locke lahir di Warrington, Inggris. Ia menyukai filsafat dan teknologi. John Locke memiliki keunggulan dalam bidang teologi, filsafat, kedokteran, dan lain-lain. Pemikiran John Locke yaitu mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurutnya, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Selanjutnya, Jean-Jacques Rousseau. Ia lahir di Geneva pada 28 Juni 1712. Rousseau mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa kodratnya manusia itu adalah baik. Pemikirannya dipicu oleh reaksinya terhadap realitas sosial di sekitarnya. Maka dari itu, dalam semua karya tulisnya adalah pendapat yang mengatakan agar kembali ke keadaan alamiah atau state to nature. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.